Kamu membaca kamu bisa membaca wastimdaduhu. Ini kan berawal dari hafal. Ini masdar, mustaq masdar, sulasi mazid. 2 apa 3? 1, 2, 3. 3. Lalu kamu mikir istamada yastamidu istimdadan. Lalu kamu baca istimdadan. Lah kenapa kok hamzahnya ini tidak diharokati, kok enggak wa istimdadan? Karena hamzahnya ini namanya hamzah wasol. Jadi konon cerita hamzah itu dibersihkan yang bersih itu, bukain dilap pakai anu. Jadi hamzah ada kotok, ada wasol. Qot'un waslun, mocone kotok. Waslun bacanya wasol. Itu namanya waqaf nakal. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Sing asli wastaghfir, sing asli gitu. Tapi bacanya wastaghfiruh. Firuh itu tuh namanya waqaf apa? Nakal namanya, mindah harokat. Yang asli nggak ada, i'rab rofa nggak ada. Yang benar i'rab rafa, nasab gitu. Menjadi rofa, menjadi nasab. Makanya kalau ada isim, fi'il, huruf jangan gumun. Kalau kamu bacanya isim, fi'il, harf, berarti tidak adil, tidak mengikuti Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asli sing nggak cocok sama saya tong gondu. Di media sosial tuh ada orang gini, saya dulu itu antusias sama Kiai Mukharrar. Setelah statementnya di media sosial saya jadi benci. Jangankan nok saya, Rasulullah saja dibenci ya. Dulu Rasulullah pernah dicintai sama Abi Lahab. Dengan kelahiran Rasul, Abi Lahab nyampe memerdekakan budaknya, namanya Suwaibah Aslamiyah. Al-Aslamiyah, Suwaibah, dimerdekakan karena bahagianya, senangnya dengan keponakannya. Tapi apa yang terjadi? Setelah Rasulullah jadi Rasul, setelah Rasulullah jadi kiai, jadi ulama, apa yang terjadi? Menjadi Nabi dan Rasul, benci dia. Semoga saja mereka tidak menjadi Abi Lahab. Amin. Kalau semua orang menyanjung saya dan senang, setuju sama saya, positif, saya orang jelek. Karena sesungguhnya orang baik itu adalah orang yang selaras. Kiri, kanan, jelek, baik, jelek, baik. Kalau ada orang kok baik gitu, berarti orangnya pincang gitu. Orang itu ya baik ya jelek. Teman kamu kadang-kadang menyenangkan kamu, kadang-kadang menjengkelkan. Orang hebat itu orang yang bersyukur atas kebaikannya, bersabar atas kejelekannya. Karena manusia nggak bisa sempurna. Kalau manusia sempurna, maka seperti orang hutan. Maksudnya gimana Ustaz? Lihat sempurna kan orang hutan punya buntut. Kalau kamu nggak punya buntut, justru malah disempurnake malah di buntut. Punya sungu, punya tanduk, punya telale, punya siung seperti apa? Gajah, punya taring, coba. Hidung kamu panjang seperti gajah. Coba, nggak usah gitu. Kamu nggak usah mengomentari tentang kenegatifan. Anggap positif berawis. Sesungguhnya orang yang nggak bisa melakukan maksiat, sesungguhnya tidak orang itu. Lihat terus siapa Ustaz? Malaikat. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak bisa melakukan maksiat. Kalau ada manusia kok maksiat terus,
Berarti nggak manusia itu. Lah terus siapa Ustaz? Setan. Setan. Sejelek-jelek apapun manusia pasti pernah melakukan kebaikan. Ada seorang pelacur. Ada seorang pelacur, pekerjaannya jual itunya. Pernah suatu ketika dosanya terampuni gara-gara apa juga? Gara-gara ada seekor anjing yang kehausan. Lalu pelacur itu mengambil sepatunya, lalu dia turun di sebuah sumur, mengambil air di dalam sumur, lalu diminumkan. Gara-gara meminumi anjing yang kehausan, dan anjingnya pun bisa jalan lagi lalu bisa berlari, Allah mengampuni dosanya. Kemudian pelacur ini taubatan nasuha. Ciri-ciri orang yang diampuni dosanya, maka bertambah hari bertambah baik, bertambah hari sirna kemaksiatan. Kalau dia taubatan nasuha tapi masih tetap melakukan kejelekan, itu pada karo taubat, itu namanya taubat sambel. Ya kapok aku. Besoknya lagi malah ngerujak meneh. Kapok aku. Besoknya lagi malah gawe sambel meneh. Persis kayak mbak-mbak. Katanya kapok aku meteng ra enak. Bayi totoan nyawa. Jebul-jebul meteng meneh. Itu namanya kapok lombok. Kapok sambel namanya. Jadi hamzah ada kalanya hamzah kotok, ada hamzah wasol. Hamzah kotok itu artinya terputus. Kotok itu artinya berhenti. Hamzahnya dibaca, ini namanya kotok. Seperti contoh saya membuat akroma. Ada lafaz akroma, saya beri wawu. Bacanya itu wa akroma. Ini namanya hamzah kotok. Hamzah kotok itu hamzah yang selalu diharokati fathah, namanya hamzah kotok. Beda dengan hamzah wasol. Kalau hamzah wasol itu gugur di pertengahan kata. Hamzah wasol itu gugur di medan perang, paham? Contoh. Wastaghfaro. Wawunya ini gugur di tengah kata. Hamzahnya diharokati. Tetap berharokat. Sedangkan hamzah wasol, hamzahnya dibaca sukun. Hamzahnya dibaca sukun di saat di tengah kalam atau di tengah wastaghfaro. Hamzahnya dibaca sukun di tengah kalam, di tengah pembicaraan, di tengah pembicaraan, di tengah kalam itu hamzahnya gugur. Hamzah kotok itu terletak pada fi'il madi, terletak pada fi'il madi sulasi mazid 1, yaitu terletak pada fi'il yang ikut wazan af'ala. Ikut wazan af'ala. Kamu itu kalau masih pelatihan itu toh, kamu yang penting itu niru tulisan saya dulu.
Jangan membuat program sendiri gitu loh. Kalau nulis kalimah itu ya ada titiknya 2 tuh, jeng. Nulis ikut ya alif ya kaf wawu ta ini. Ojo nggak program sendiri. Jadi yang hamzah kotok terletak pada lafadz yang ikut wazan af'ala. Af'ala ikut wazan af'ala. Tapi kalau wasol selain ini, selain af'ala. Selain yang ikut wazan af'ala. Seperti contoh ada lafadz nasoro. Nasoro fi'il amarnya bunyinya unsur. Fi'il amarnya bunyinya unsur. Ngenamun dia nu dar haidar. Pinjam dar. Angger tuku ceblok mesti rusak. Ceblok merusak. Wah, kok pinter sing dodol. Karena dicas kan mesti urip meneh. Dirancang nak ceblok rusak. Memang gaduke diwenehi karet. Ceblok kentul ngono. Saya tadi dinasihatin istri saya, Mas, diberian Mas ditampar talek kayak gundumu. Disuruh ngikatin ke leher saya. Alah bentuknya lah kayak kayak kambing dikalar. Jadi ada lafadz nasoro. Amarnya unsur. Hamzahnya ini namanya hamzah wasol. Kalau ada wawu setelahnya lafadz unsur, bacanya wansur. Jangan wa unsur. Unsur apa? Nyampe di sini, Bang? Ada lafadz infa'ala. Infa'ala kan tidak ikut wazan af'ala. Berarti hamzahnya hamzah wasol. Potonganmu nara ditulis toh ora apal. Pintere lu pintere. Jadi yang ini ikut wazan af'ala. Ikut wazan af'ala. Tapi kalau yang ini seperti ikut wazan, coba fa'ala. Jadi satu ikut wazan, kalau af'ala, fa'ala tidak ada ya. Sekarang yang apa itu sulasi mazid 2. Sulasi mazid 2 wazannya ada 5. Sebutkan. Yang ada hamzahnya ada berapa? Ada 3. Infa'ala, terus ifta'ala, terus if'ala. If'ala. Ini satu. Kemudian nomor 4, caranya kamu lihat pada sulasi mazid 3. Sulasi mazid 3 wazannya ada 6. Sebutkan. Istaf'ala. Melu kabeh. Infa'ala, ifta'ala, if'alla, terus istaf'ala, terus awwala, coba istaf'ala, terus if'awala, terus if'awala, terus if'anlala, terus if'anla, if'ala.
Lagi engko lah kena kamot. Pokoknya kalau ada wazan fi'il kok ada hamzahnya di awal selain hamzahnya af'ala, maka itu namanya hamzah wasol. Fahim tom? Dan semua fi'il amar kecuali fi'il amarnya wazan af'ala. Akroma yukrimu, fi'il amarnya akrim, bacanya wa akrim, nggak boleh wakrim. Karena hamzahnya adalah hamzah kotok. Jadi hamzah kotok yang letaknya cuman ada dua. Satu fi'il madi sulasi mazidu. Satu fi'il amar sulasi mazid satu. Dah kuwi tok ting. Terletak di dua tempat. Satu fi'il madi, dua fi'il amar sulasi mazid satu, sama sulasi mazid satu. Itu adalah hamzah kotok. Hamzah kotok itu hamzah yang tidak gugur di saat di tengah kalam. Tidak hilang, tidak gugur. Hamzah yang tetap berharokat. Hamzah yang tidak gugur di tengah kalam. Kalau wasol, hamzah yang gugur, hamzah yang disukun di tengah kalam. Paham? Apa hamzah kotok? Hamzah yang berharokat. Hamzah yang maksudnya tidak gugur, orang kok mati di medan perang. Hamzahnya tetap dibaca fathah. Ada akroma, kemasukan wawu bunyinya wa akroma. Ada akrim, dimasuki wawu bacanya wa akrim. Tapi kalau hamzah wasal, hamzahnya disukun di tengah kalam. Ngomong karo cilik iki nek ora fasih bahaya, keliru. Gugur. Rumangsane gugur ceblok. Jadi istimdadu itu hamzahnya kotok apa wasal? Kotok apa wasal? Wasal. Pokoknya selain dua itu toh mbah tua, nenek, mbah nek. Pokoknya selain dua itu namanya hamzah wasal. Istimdad itu kan ini, selain ini, pokoknya inilah. Lah terus dhewe lah wakeh kok. Bingung aku. Padha karo isim yang murah pon nulis kabeh, ngeluh sirahe. Iso padha karo kamus Munawir. Gitu. Jadi istimdadu itu hamzahnya namanya kota apa wasal? Wasal. Namanya hamzah wasal. Ada istimdadu di kemasukan wawu bunyinya wastimdadu. Istimdadu kenapa enggak ditanwin? Kok enggak istimdadun? Mudhof. Karena mudhof sama tanwin tidak bisa kumpul, bermungsuhan kaya Jadi tanwin sama mudhof itu toh enggak pernah rukun. Kalau ada mudhof tanwinnya pergi, kalau ada tanwin mudhofnya pergi. Itu sepanjang sejarah. Makanya jangan ditiru. Beliau duwe jiwa pemaaf. Manusia salah wajar.
Manusia salah itu wajar. Yang nggak wajar itu kalau ada manusia salah kemudian tidak kita maafkan kesalahannya. Wastimdaduhu, istimdadu. Kamu iso maca istimdadu. Sebabnya berbentuk apa ini? Sigot apa coba? Mustaq, masdar, sulasi, mazid, tiga. Pondok-pondok itu wabuh dianggap masdar kabeh. Al Mubarak tok ngomong muni mustaq. Coba tuh. Oh saya itu pernah ngomong-ngomong sama seorang kiai, padahal santri ini yo 5.000 loh. Santri ini 5.000, tak takoki. Istighfarun, ini zigot apa? Masdar. Masdar ya. Apa tau masdar ya? Masdar ya sumber kata. Salah ya. Salah itu. Lu kok salah gimana? Nah terus nanti cara untuk membedakan antara istighfar sama ghafaro, yaghfiru, ghufron. Terus apa bedanya Ki? Istighfar sama ghufron. Orangnya mikir orang. Iya ya. Nah terus apa itu? Nah itu mustaq. Mikir itu mustaq ya. Kalau ghufron itu adalah mustaq minhu. Namanya masdar namanya. Jadi tidak semua masdar itu mustaq minhu. Ada beberapa masdar itu adalah mustaq. Tak terangkan gitu itu mandok-mandok. Jenengan yang jan ngalim nawi sareng blugot. Tidak sah sebuah pondok pesantren dan bisa dinamakan pondok pesantren bila mana kiainya enggak ahli nawi sareng blugot. Syarat sahnya kiainya harus nawi sareng blugot. Karena ini adalah persyaratan untuk dia itu ahli baca kitab apa tidak. Kalau cuma yang dimaksud ahli di sini bukannya terus harus menguasai semua bab-bab nahwu sareng blugot, enggak. Setidaknya ngerti ini kalimat apa, sebab apa, murab apa, mabni sebab apa, i'rabnya apa, bagaimana perubahannya, alamatnya apa gitu. Setidaknya ini. Kon ngias gak iso. Lucu kan? Makanya nahwu sareng blugot itu dikuasai. Nanti kalau kamu sudah main nahwu sareng blugot, we minggato ora apa-apa. Minggato. Pergi dari sini enggak apa-apa. Yang penting itunya udah. Ya Pak Agus. Kemarin kamu kursus di mana? Di Pare ya. Gimana teman-temanmu? Banyak yang enggak paham nahwu sareng blugot kan? Kalau enggak bisa ya kesulitan. Umpamanya bisa ngomong paling ngomong-ngomong gitu. Kalau masalah ngomong bahasa Arab tuh ngeruncalke ning Timur Tengah lah beres. Cah cili-cili itu loh. Sekarang banyak yang pintar bahasa Jawa, padahal enggak ada loh. Enggak ada. Di pondok itu enggak ada kursus bahasa Jawa. Pintar bahasa Jawa. Tadi ada tamu dari Sulawesi ngomong sama saya, Kiai, anak saya udah pintar bahasa Jawa. Padahal enggak ada. Jadi kalau masalah bahasa Arab tuh, apa yang diuncalkan di Timur Tengah itu beres. Tadinya kan Muhammad pengen saya kursuskan bahasa Arab, tak pikir. Angger diuncalkan sana bisa tuh. Dan nanti kalau apa? Nanti kalau tidak lulus, apa harus belajar di Timur Tengah lulus ya ada. Enggak harus. Nyatanya kemarin saya ngirimkan santri-santri ke Timur Tengah ke pengen dites, aku ngomong rasa dites-tesan. Pada akhirnya ya enggak dites. Malah gina itu malah langsung jeleng kelas 2 langsung. Tidak memulai kelas 1. Cuma Lia memang tak suruh dari bawah ya, langsung jeleng ya. Jo gelem dari bawah. Yang naik tangga kok langsung. Nanti gak roh yang bawah. Kalau menurut saya dari bawah. Kalau masalah alim nanti kalau
Di sana 1 tahun 2 tahun lebih beres. Nah perlu koning kono terus. Entuk wong kono sisam. Terus gawe pondok pesantren ning kono, Al Mubarak Al Arba'in.